Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Koperasi Merah Putih yang dapat pinjaman maksimal 3M. Nah, kira-kira bisnis apa yang cocok untuk mereka? Eh, ini sih sudah tanggal 23 September ya. Ini materi dibuat sekitar tanggal mungkin minggu kedua September. Pada waktu itu eh, oleh Menteri Keuangan yang baru dia sebutkan, dia tempatkan 200T. Kemudian 200T-nya sama bank disuruh bebas kasih kredit kemana aja gitu. Nah, sebagian katanya boleh dikasih ke Koperasi Merah Putih. Dan sebelumnya juga sudah ada burden sharing yang khusus untuk Koperasi Merah Putih ini. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2025, nilainya maksimal 3 miliar gitu. Nah, kira-kira kalau dijadikan bisnis yang cocok itu apa ya? Kita menggunakan referensi perusahaan yang sudah TBK. Cocok di sini adalah satu, bisa mengcover semua biaya operasional. Dua, bisa bayar bunga dan pokok pinjaman. Nomor tiga, syukur-syukur ada keuntungan bagi pemiliknya. Nah, jadi kalau kita melakukan analisis, kita fokus kira-kira bisa cover 3 poin itu nggak? Tutup operasional, bayar bunga, sama ada untungnya. Nah, pada saat saya baca peraturan Menteri Keuangan tersebut, itu dia definisikan belanja operasional adalah belanja untuk menjalankan kegiatan sehari-hari seperti gaji karyawan, listrik, sewa, bahan bakar, bahan baku. Artinya kalau bayangan saya ya, gaji. Ya mungkin sebagian dia sewa tempat atau apa, tapi most likely itu akan habis untuk gaji. Kalau habis untuk sewa, ya maaf kata ya kadang-kadang saya misalnya anggota koperasi, saya punya rumah, saya sewakan ke koperasi untuk tempat usaha. Bisa juga sih, cuma kan harganya berapa gitu. Feeling saya sih kebanyakan akan habis untuk sewa. Nah, dari maksimal 3M itu disebutkan maksimal 500 juta untuk operasional. Eh, nah, kemudian dari 3M itu kan disebutkan bunganya maksimal 6% dengan masa tenggang 6 sampai 8 bulan. Kalau pinjamannya sih kalau nggak salah sekitar 6 tahun ya. Nah, masa tenggang 6 bulan itu maksudnya 6 sampai 8 bulan pertama tidak usah cicil bunga, tidak usah cicil pokok. Bisa aja dia punya bunga baru dihitung di bulan ke-7 atau bulan ke-9. Kalau itu kurang jelas sih, tapi masa tenggang itu bisa berarti nggak dihitung bunganya, bisa juga dan atau cicilannya skip dulu gitu. Kan baru dapat uang, belum tentu bisa jadi uang. Nah, secara sederhana ini 6% dari 3M ini 180 juta. Jadi kalau dia pinjam 3 miliar, dia tidak mencicil pokok sama sekali, bunganya doang itu adalah 180 juta per tahun. Kalau dibagi 12 sekitar 15 juta. Nah, dengan asumsi eh, kalau dia ambil 3M, dia bayar untuk gaji 500 juta, bayar bunga pinjaman 180 juta, berarti minimum harus menghasilkan 680 juta per tahun. Nah, eh, asumsi nih pengurus dari Koperasi Merah Putih yang saya dengar-dengar pengajuan SKCK itu membludak ya karena orang mau ngambil ini. Eh, dia ambil gaji full, bawa badan, nggak store modal ke koperasi. Berarti kan dari 3M itu yang bisa dipakai cuma 2,5 M. Nah, bagaimana caranya 2,5 M itu bisa menghasilkan 680 juta atau 34% per tahun gitu. Nah, bisnis apa nih yang kira-kira bisa untung 34% per tahun? Eh, Waktu saya masuk ke websitenya merahputih.co.id, saya nggak tahu apakah ini website resmi apa tidak ya. Saya asumsikan ini resmi. Di sini disebutkan jenis-jenis gerainya itu boleh sembako, ya, jualan sembako gitu ya, apotek, gerai kantor koperasi. Ini saya nggak gitu ngerti, tapi belakangan saya baru ngerti. Jadi dia tuh kayak sewain tempat gitu, sewain kantor. Gerai simpan pinjam, ya berarti ini eh, kayak inilah pinjaman online lah gitu ya, tapi versi koperasi. Klinik desa, cold storage, sama logistik. Nah, saya coba cari ini, ada nggak perusahaan-perusahaan yang sejenis yang dari bidang ini yang bisa kita ambil referensinya gitu. Kebetulan dapat nih sembako gitu. Nah, sembako ya contoh paling gampang kalau nggak ambil Alfamart ya Indomaret, Indomaret kalau nggak salah Dinat ya. Kalau Alfamart ini menurut saya lebih lebih lama dia punya historis. Kalau Dinat kan sempat berubah bidang usaha karena dia seperti backdoor listing gitu. Nah,
Kalau Alfamart itu per Juni laporan keuangan ya, Juni 2025, omsetnya 63 T. Wah, luar biasa loh. Berarti Alfamart, asumsikanlah dia punya toko ada misalnya 30.000 se-Indonesia. Itu 6 bulannya omset 63 T. Berarti 1 bulan sekitar omsetnya sekitar 10,5 T. Ya. Nah, 10,5 T apa namanya? Kalau dibagi dengan 30 hari kerja, terus 10,5 T dibagi 30 hari kerja, 30 hari kalender maksudnya ya. Waktu omsetnya per hari itu miliaran, luar biasa gitu. Dengan 63 triliun omset, operating profit itu yang sebelum pajak ya, itu 1,78 triliun. Nah, saya bagi operating profit dengan omset atau penjualan, didapatlah operating profit margin 2,83%. Nah, kalau seandainya uang koperasi itu dipakai untuk mendirikan Alfamart, itu setiap jualan 1 juta rupiah, itu keuntungan operasionalnya adalah 28.300. Ya, tipis banget memang begitu. Yang namanya sembako memang tipis omsetnya. Nah, kalau misalnya koperasi Merah Putih adalah Alfamart, dia mesti punya omset berapa supaya bisa untung minimal 680 juta setahun. Nah, kita tinggal bagikan 680 dibagi 2,83%, itu setara dengan 24 M per tahun, atau 2 M per bulan, atau 66,7 juta per hari. Nah, kalau misalnya kita buka toko sembako ya, ini asumsi 1 bulan kerja full ya, 30 hari ya. Itu kalau kita jualan gas 3 kilo harga 25.000, itu harus menjual 2.668 tabung per hari. Mungkin nggak? Eh, saya membayangkan gudang yang bisa nyimpan 266, 2668 tabung gas melon itu segede apa. Nah, itu eh, saya nggak bisa bayangkan gudangnya sebesar apa, sistem pengawasannya kayak gimana, pelanggannya akan beli siapa gitu. Jumlah penduduknya ada nggak segitu banyak di desa itu? Dan apakah cuma dia yang jualan gitu? Tapi yang jelas kalau dia mau punya omset 66,7 juta per hari, setiap harinya dia harus menjual 2.668 tabung. Kalau dia jual beras, jual sembako, jual pupuk, ya nanti tinggal disesuaikan. Nah, kalau Koperasi Merah Putih adalah Kalbe Farma nih. Kan saya pakai referensi Kalbe Farma. Nah, di Juni 2025 omsetnya 17 triliun. Operating profitnya 2,45. Kalau dipresentasekan 14,3%. Nah, jadi orang kalau buka apotek marginnya lebih tinggi daripada buka sembako, sekitar 14-15% gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya apotek omset segitu ya syukur gitu. Kalau misalnya lebih tinggi hebat gitu. Kalau kurang ya mungkin produknya atau layanannya bisa coba dipertimbangkan lagi. Siapa tahu bisa ngejar 14-15%. Nah, kalau kita mau mendirikan apotek, berarti butuh apoteker. Apoteker kan harus ada license juga. Kemudian kita butuh obat-obatan. Kan obat generik kan bisa kita beli di toko-toko, di grosiran. Kalau obat dokter bisa nggak? Terus supaya obat dokternya bisa keluar, berarti kan harus ada surat rujukan atau surat resep dari dokter atau dari puskesmas atau dari rumah sakit. Ada nggak link ke situ? Nah, kalau bisa dapat apoteker, bisa dapat obatnya, kemudian bisa menjadi rujukan daripada rumah sakit atau puskesmas setempat, ya mungkin bisa gitu. Nah, dengan asumsi kalau Koperasi Merah Putih adalah apotek dengan margin sama seperti Kalbe Farma, berarti dia itu omsetnya harus 4,75 M setahun. 680 bagi 14,3. Ini baru asumsi sekedar nutup gaji sama bunga loh ya. Belum hitung cicilan pokok, belum hitung keuntungan untuk operasinya gitu. Nah, 4,75 M itu setara 400 juta sebulan atau 13,2 juta sehari. Nah, harga satu kotak Paramex yang isi 50 strip itu 150.000. Nah, kalau mau omsetnya 13,2 juta dengan jual Paramex, itu harus jual 88 box per hari. Berarti kita harus berdoa yang sakit kepala banyak. Kemudian Paramexnya laku gitu. Nah, kemudian disebutkan bisa membuka klinik kesehatan. Nah, di Indonesia ada banyak eh, rumah sakit yang sudah TBK. Saya ambil Hermina, Hill. Ya. Per Juni 2025 dia punya omset 3,39 T, hebat ya, rumah sakit omsetnya 3 T loh. Operating profitnya 459 M, kalau dihitung marginnya 13,5%.
ternyata rumah sakit sama apotek mirip-mirip dia punya margin gitu ya. Nah, kalau kita bikin rumah sakit lebih susah daripada apotek karena butuh lab ya. Labnya bisa kerjasama dengan Prodia, bisa juga di dalam rumah sakitnya ada. Tapi kalau dalam rumah sakitnya ada, harga mesin untuk ronsen untuk apa itu kan MM-an gitu ya. Perlu ruang operasi, perlu kamar rawat inap, perlu kamar ICU, kemudian butuh dokter sama perawat. Jadi dia punya modal sudah pasti lebih besar, kecuali ya dokternya dokter umum aja. Tapi kalau misalnya mau dokter yang lebih profesional, karena bisa ngecharge biaya lebih tinggi, ya itu investasi yang dibutuhkan. Rasanya 3M sih nggak cukup ya. Nah, kalau Koperasi Merah Putih adalah Hermina, dia mau untung 680 juta per tahun, itu omsetnya sekitar 5M per tahun juga, karena marginnya mirip sama Kalbe, dengan hitungan 420 juta per bulan, atau 14 juta per hari. Nah, kalau rumah sakit kan jualannya rawat inap. Eh, Kalau misalnya di desa ada klinik yang per harinya 250 ribu per ranjang gitu ya. Nah, itu harus 56 pasien menginap setiap hari selama sebulan. Baru bisa dapat omset 14 juta per hari loh ya gitu. Nah, kalau misalnya kurang dari itu ya susah. Jadi yang tadi jualan apotek berharap orang kepalanya sakit, kalau ini berharap orang kepalanya sakit nggak sembuh diinapin di rumah sakit gitu. Nah, itu harus 56 pasien selama sebulan, setiap hari selama sebulan. Kalau per pasiennya dia cas 250 ribu gitu ya. Ini nggak termasuk obat-obatan. Nah, kemudian logistik. Logistik itu apa sih? Eh, Bayangan saya itu seperti eh, kita kalau kirim paket eh, kayak apa JNE lah gitu ya. Nah, kebetulan ada logistik yang TBK nih, Belok gitu, Trimitra Transpersada. Baru IPO kalau nggak salah baru tahun ini. Tahun ini per tahun lalu gitu. Nah, dia punya omset 626 M. Hebat juga ya. Buka usaha logistik bisa apa omsetnya 626 M 6 bulan. 6 bulan berarti kan kalau kita bagi per bulannya 100 M. Berapa paket tuh? Nah, dari 626 M, operating profitnya 91 M. Marginnya ternyata juga kurang lebih sama, 14,5%. Nah, kalau kita mau bikin logistik, berarti butuh armada. Armada itu ada drivernya, ada motornya, mungkin harus ada mobil mobil boxnya, kemudian ada gudangnya, ya. Kemudian kita perlu bikin titik-titik untuk mengkolek barang. Apakah kita kolek dari paket satu-satu atau kita mungkin kerjasama dengan apa namanya kerjasama dengan eh, JNE atau apa, I don't know, saya tak gitu ngerti ya. Atau kamu menjadi logistik daripada supplier besar gitu. Nah, eh, dan harus punya sistem. Kalau orang kirim paket kan bisa tracking, udah sampai belum, sampai di mana, siapa yang terima, kalau hilang bagaimana gitu. Nah, dengan hitungan yang sama, itu dia harus punya omset 4,69 M per tahun, atau sekitar 390 juta per bulan, atau 13 juta sehari. Nah, kalau misalnya satu paket itu dia hargain 10 ribu, per hari dia mesti kirim 1.300 paket. Nah, kalau per hari kirim 1.300 paket, dihitung aja. Satu, satu driver bisa kirim berapa paket. Terus drivernya digaji atau cuma komisi. Nah, itu harus hitung-hitungannya jelas. Gitu. Nah, kemudian ada koperasi simpan pinjam. Gitu. Nah, kalau simpan pinjam kita nggak usah ambil contoh perbankan. Wah, mungkin paling cocok itu BRI gitu. Tapi yang gampang aja gini. Dia punya target operasional 680 juta. Kemudian modalnya 2,5 M gitu. Nah, kalau dia 2,5 M harus menghasilkan 680 juta. Gampang. Dia harus cas 27,2% per tahun atau 2,26% per bulan. Ini kurang lebih bunganya KTA lah. Ya, KTA kan setahu saya 1, tergantung ya, ada yang 1, sampai dengan 2, tapi 2,26% itu kira-kira bukan KTA. Nah, kalau kita mau menjalankan usaha pemberian kredit tanpa agunan, ya itu berarti kita harus punya keahlian seperti bank, punya kemampuan untuk analisa kredit, bisa akses ke Slick, BI Checking, atau ID score-nya Pevindo gitu. Kemudian kalau orang bisa kasih pinjaman, harus punya kemampuan bisa nagih hutang itu. Nah, untuk nagih hutang itu, saya tadi barusan ngobrol sama salah satu teman dari bank.
Terus mereka bilang, Pak, kalau kami dikasih KTA, lihat-lihat juga. Kenapa, Pak? Kalau dia lokasi kerjanya ada bukan di kota besar, tapi di kota kecil, mereka cenderung tolak. Kenapa? Karena kalau di kota kecil kan berarti harus kirim debt collectornya ke sana. Kalau banknya nggak punya cabang atau cabangnya ada, tapi bukannya ngasih kredit, susah gitu. Nah, sehingga mereka lebih suka atau lebih prefer pemberian kreditnya di kota-kota besar. Karena ternyata buat bank mau nagih orang kan juga perlu dipikirkan juga. Kalau dia nggak bayar bagaimana? Kemudian kalau dia nggak bisa bayar, kita sita jaminan, bisa nggak kita lelang jaminan itu? Nah, jadi ini yang harus dipikirkan. Nah, jadi kalau dia ingin menjadi koperasi simpan pinjam, maka dia itu harus memberikan pinjaman dengan bunga 27,2% per tahun atau 2,26% per bulan dan tidak boleh ada yang macet. Asumsi dia tidak ambil provisi dan lain-lainnya. Nah, semua angka profit margin yang saya sebutkan di atas itu kan berasal dari eh, Kalbe Farma yang sudah puluhan tahun menjalankan bisnis obat, Hermina yang TBK-nya mungkin baru belakangan tapi rumah sakitnya juga sudah punya histori cukup lama gitu ya. Alfamart apalagi yang sudah punya jaringan seperti Indonesia, seluruh Indonesia puluhan ribu cabang gitu. Tentu kalau kita baru bangun mau kayak mereka belum tentu bisa. Kalau misalnya saya buka sembako gitu, ambil barangnya emang bisa murah. Kalau ambilnya cuma misalnya beras 100 karung, 200 karung. Kalau dia kan ngambilnya sudah berapa puluh ton sekali ambil. Makanya bisa harga grosiran. Nah, kalau kayak kita-kita pedagang kecil, mana bisa gitu kan. Nah, tentu marginnya nggak bisa sebagus itu. Apalagi kayak kalau saya buka apotek. Bagaimana caranya supaya rumah sakit itu mau semua pasiennya kalau beli obat tempat saya? Nah, bagaimana caranya kalau saya nggak punya akses, nggak punya knowledge, ya, nggak punya harganya nggak bersaing atau servisnya cepat. Kalau apotek-apotek yang bagus, yang bukan TBK aja ya, itu bukanya 24 hour loh. Kadang-kadang malam-malam juga bisa. Apoteker-apotekernya itu banyak sekali dan kalau saya lihat mereka itu saking hebatnya, kamu sebut penyakitnya apa, dia sudah tahu, oh ini obatnya gini-gini-gini gitu. Nah, em, kalau koperasi merah putih yang baru berdiri dan ada di pedesaan, bisa jalan nggak? Ya, most likely akan ada yang berhasil dan akan ada yang gagal. Tinggal seberapa besar porsinya gitu. Kalau menurut saya ya, bisnis model yang cocok bisa segera menghasilkan dan jalan itu eh, menurut saya kemungkinan besar itu adalah simpan pinjam. Ada juga sih yang bilang sama saya, enggak Pak, sewain untuk dapur MBG gitu. Ya bisa juga sih. Jadi kalau dia punya koperasinya beli properti, propertinya disewakan untuk koperasi MBG, untuk apa dapur MBG. Nah, itu kan fixed income. Dapur MBG-nya juga dapat income dari pemerintah untuk masakin. Itu bisa ada apa? Pendapatan yang berkelanjutan. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa dapat deal itu, mungkin ya menurut saya jadi simpan pinjam aja. Jadi menggantikan rentenir sama pinjol ilegal di daerah itu. Nah, eh, tapi kalau dia mau buat seperti itu, eh, nggak bisa rendah bunganya. Jadi ibaratnya, oh ya pinjam sama rentenir 3%, oh, sama ini koperasi 1%, nggak cukup. Dia harus 2,2%. Itu baru sekedar tutup kos. Nah itu juga dengan asumsi tidak ada biaya provisi dan juga tidak ada yang gagal bayar. Kalau satu aja gagal bayar, selesailah sudah gitu. Hitung-hitungan jadi harus dinaikin lagi dia punya bunga. Nah, jadi eh, dengan asumsi idealnya ya, kalau misalnya dia nggak bisa apa berbisnis dengan keuntungan margin belasan persen itu, ya paling gampang kasih pinjaman gitu. Nah, eh, kalau misalnya semuanya menjadi koperasi simpan pinjam, tiap koperasi dapat 3M dan yang bisa dipinjamkan 2,5 M, kemudian dikalikan 80.000 koperasi, berarti itu kan 200 triliun. Nah, kalau misalnya 200 T nih disalurkan lewat koperasi, kemudian masuk ke ekonomi lah, jadi pinjaman. Bisa menggerakkan ekonomi nggak? Bisa. Eh, kalau tidak asal tidak macet gitu ya. Karena kalau dia macet, dana desanya yang dipotong. Cuma dana desa pada saat saya baca, yang bisa dijaminkan itu cuma maksimal 30%. Itu pun dana desa per tahun tuh 1 miliar rata-rata. Jadi dana desa yang jadi jaminan cuma sekitar 300 juta. Sementara kalau dia dapat pinjaman 3 miliar, gagal bayar semuanya, ya berarti dana desa setahun nggak cukup, bisa 10 tahun baru habis dia punya 3M itu. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan dengan baik, sehingga masyarakat
terhindar daripada rentenir, terhindar daripada tengkulak, karena mereka bisa mendapat pinjaman yang murah. Even macet pun menurut saya itu kan sudah jadi duit. Itu harusnya akan menggerakkan ekonomi. Nah, cuma kalau seperti ini berarti harus dikontrol ketat. Jangan sampai lari ke judi online. Ya, kan waktu itu ada penelitiannya. Ternyata kalau saya lupa ya, berapa 30-40% daripada BLT itu larinya ke judi online. Makanya kemarin semua rekening-rekening ditertibkan, kemudian didaftarkan ulang segala macam. Ya karena ternyata ya itu orang kan dapat uang. Dipikirnya gratis kan, dipikirnya bagi-bagi duit kan. Jadi mungkin bayar satu kali dua kali sudah macet gitu. Nah, kalau orang dapat free money seperti itu bukan hasil kerja keras, biasanya itu habisnya juga gampang. Yang paling gampang apa? Ke judi online. Jadi kalau ini tidak dibarengin dengan kontrol yang ketat untuk judi, itu sorry to say ya, itu sayang sekali loh. Uangnya harusnya bisa menggerakkan ekonomi, tapi malah perginya ke Kamboja gitu. Jadi bukan membangun ekonomi desa, tapi membangun ekonomi desanya Kamboja gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa kira-kira bisnis model yang cocok untuk koperasi Merah Putih ini? Nah, semua saham yang saya sebut di sini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Satu hal lagi tambahan dari saya, karena apa pemberian bantuan ke koperasi, bukan bantuan sih, pinjaman ke koperasi dalam jumlah yang sangat masif ini, menurut saya sih ya, eh, koperasi ini akan punya posisi yang strategis. Kenapa? Karena eh, kalau di desa berdiri koperasi, masyarakatnya bisa pinjam uang di situ dengan cicilan yang sangat ringan. Nah, itu nanti yang jadi eh, menurut saya sih ya, yang jadi concern adalah sangat mungkin kalau misalnya pengurus koperasinya terafiliasi dengan partai tertentu, itu menjadikan voice getter. Jadi dia bisa sangat mungkin mendapat suara di pemilu 2029 nanti gitu. Jadi untuk itu sebaiknya untuk koperasi ini dikelola dengan profesional. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.